gitu. Coba. Pindahin dulu motor steeringnya. Nah gitu aja posisinya, nggak apa-apa. Sini atas. Nah, oke, jadi di sini teman-teman. Tadi errornya itu no CAN bus Lindo, dan saya baru pertama kali nemuin error itu, makanya tadi tuh bingung banget. Tadi bingung banget. Oke, udah dipasang, kita coba dulu masih sama nggak errornya. Nih teman-teman, masih sama errornya, no CAN bus. Minta tolong. Oke, jadi di sini saya tahu pas pertama kali muncul error ini yang rusak CAN bus yang ada di steering itu. Jadi gini. Oke, kondisi unit mati. Kita matiin ya. Ini kan no CAN bus nih. Nah, triknya setiap kabel CAN bus itu pasti ditwist kayak gini nih. Pasti ditwist. Yang pertama, display penyebab display mati. Jadi saya nemuin kabel. Sedikit banget terkelupas. Ini cuman dikit banget sebenarnya, nggak terlalu banyak. Mana sih nih, kelihatan nggak? Ini bening, agak iya, bening. kelihatan mas, Agak bening kelihatan. Iya, nah mas. Ini yang nyebabin si displaynya mati karena short. Jadi terlalu ngaruh ya. Terus gimana caranya tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabar itu kumaha dalamang, semoga sehat selalu. Gimana puasanya lancar? Moga-moga lancar ya sampai akhir nanti lebaran. Selamat berbuka sebelumnya. Kemarin di AD Channel saya ngejanjiin buat bikin konten tentang induksi. Nah, sebelum itu kita mau sharing dulu masalah CAN bus. Terus kok CAN bus gitu kan ya? Jadi kemarin tuh kita ada problem di Linde gitu, no CAN bus. Terus itu semua juga kenapa nggak langsung ke induksi aja ya, karena ini nanti ada kaitannya gitu teman-teman. Intinya ada kaitannya masalah CAN ini dengan induksi itulah. Terus CAN bus itu apa sih gitu kan ya? Katanya sih CAN bus itu sistem canggih yang ada di pesawat terus sekarang diterapin di forklift gitu. Kalau saya tanya sama teman saya itu kemarin. Terus ya sebenarnya enggak sih. CAN bus itu udah ada sejak lama dan itu adanya di mobil pertama kali malahan. Dan sekarang malah berkembang sampai ya ke forklift, pesawat dan lain sebagainya. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Ya ini apa itu CAN bus? CAN bus adalah Control Area Network. Ini waktu STM kita belajar kelas 1. Kalau yang sekolahnya STM, kalau yang sekolahnya SMA saya nggak tahu ya, karena saya cuma lulusan STM jadi suka ini deh nyari-nyari tahu gitu, yang akhirnya yo malah ketemu gitu kan ya. Jadi Control Area Network, sedangkan bus adalah komunikasi elektronik yang ditentukan oleh standar ISO yang dirancang untuk memungkinkan microcontroller dan perangkat untuk saling berkomunikasi. Terus itu pengertiannya tadi. Intinya CAN bus kui Control Area Network gitu. Sejarah CAN bus itu pengembangannya dimulai pada tahun 1983 oleh BOS. Protokol ini secara resmi dirilis pada tahun 1986, saya belum lahir.
Saya lahiran 94 di konferensi SAE, Society of Automotive Engineers Detroit. Jadi ternyata sistem CAN bus ini udah ada sejak lama. Pengontrol CAN pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1987 dan tidak lama kemudian oleh Philips dirilis tahun 1991 pertama kali sama mobil dipakai di mobil Mercedes-Benz W140 adalah kendaraan produksi pertama yang dilengkapi sistem kabel multiplex berbasis CAN dan sampai sekarang Bosch masih mengembangkannya. Itu sejarahnya kayak gitu. Terus aplikasinya di mana aja sekarang udah banyak banget diaplikasiin di kendaraan penumpang, truk bus, peralatan pertanian, forklift, peralatan elektronik untuk penerbangan dan navigasi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kereta api dan lain sebagainya. Terus fungsi ini CAN bus apa? Oke, fungsi CAN bus kuwi tujuannya dibikin untuk menghemat kabel. Nah, untuk menghemat kabel, bayangkan kabel berapa butuh banyak kabel yang kalau semua fungsi kelistrikannya dihubungke ke masing-masing modul ke ECU. Dari masing-masing modul ke ECU tuh kita butuh berapa banyak kabel itu kan ya. Dengan adanya CAN bus ini kita hanya cukup menambahkan sensor-sensor aja gitu. Oke. Terus dengan CAN bus setiap mikrokontroler kelistrikan cukup terhubung lewat kabel komunikasi saja sama ECU. ECU tinggal ngomong ke mikrokontroler, naikin liftnya, belokin kiri setirnya gitu. Jadi tinggal, kalau dulu waktu STM itu misalnya kita belajar tentang mobil injeksi, guru kelistrikan saya dulu itu siapa, Pak Dwi kalau nggak salah, itu pernah ngomong bahwa ECU dengan SCM itu berbeda. Jadi kalau ECU itu adalah Electronic Control Unit, sedangkan ECM itu adalah Electronic Control Module. Jadi si modul ini nanti akan mendapat perintah akan memerintah ECU untuk mengeluarkan outputnya. Jadi cara kerjanya gini. Misalnya kita buka throttle valve gas gitu, throttle body, throttle gas gitu. Si modul akan ngebaca, throttle body ngebuka sekian, terus akhirnya dia ngasih informasi ke ECU nih. Si ECU kemudian mengeluarkan output, memerintahkan kepada injektor dan lain sebagainya untuk injektor kamu semprotin bahan bakar sekian gitu. Ya sederhananya seperti itu cara kerja nih gitu. Terus selain itu memudahkan diagnosis komponen. Semakin banyak mikrokontroler semakin mudah nge-trace fault. Nge-trace fault itu maksudnya mengetahui faultnya gitu ya, ada di mana. Nyari fault di sistem hidrolik misalnya, ECU cukup minta laporan ke semua mikrokontroler yang ada di sistem hidrolik. Terus misalnya saya rusak atau yang bermasalah pada sensor current-nya, maka akan muncul error sensor current gitu teman-teman. Oke, cara analisa kerusakan nih. Nah ini cara analisa kerusakannya gimana Mas? Jadi yang paling umum itu terjadi pada resistansi terminasi ini yang cukup besar atau kurang dari atau lebih dari gitu. Ya sebelum itu kita baca dulu ya. Dalam CAN kecepatan rendah setiap perangkat harus memiliki resistor 120 ohm. Nah ini udah ketentuan ISO tadi. Terus dalam CAN bus kecepatan tinggi 100 kB digunakan dalam otomotif, hanya setiap ujung loop utama yang harus memiliki resistor 120 ohm. Ukur dengan multimeter resistansi antar CAN high dan CAN low. Pastikan satu daya benar-benar mati. Jadi intinya nek neng forklift kayak dipateni unitnya, dimatiin unitnya, kontak off, terus kita ukur ujung kabel CAN bus itu berapa ohmnya, berapa ohm gitu. Misalnya 120 itu berarti benar, kalau misalnya 120 ohm lebih berarti ya ada gangguan, atau kalau udah 120 ohm kurang juga ada gangguan. Nah kurangnya itu berapa? Itu dia mempunyai toleransi sebesar 10% teman-teman. Ya teman-teman hitung sendirilah, 10% lebih dari 10%-nya itu berapa, lebih dari 10%-nya 120 ohm itu berapa, dan kurang dari 10%-nya 120 ohm itu berapa gitu.
Anda harus mengukur, teman-teman itu harus mengukur 60 ohm pada dua kabel ini karena ada dua resistor 120 ohm secara paralel. Jika teman-teman memiliki 3 resistor di kabel, maka teman-teman akan mengukur 40 ohm, dan dengan 4 resistor maka teman-teman akan mengukur 30 ohm. Jadi ya ini maksudnya gini, nek eneng loro gitu, komponennya enek loro ya, biasanya kur 60 ohm karena dikali 2 secara paralel dikali 2 maka akan jadi 120 ohm. Iki nek ada 3 komponennya terus ngukurnya harus 40 ohm gitu kan. Karena 40 dikali 3 sama dengan 120 ohm, yaitu tadi udah ketentuan ISO bahwa harus ada 120 ohm. Contohnya kalau dilihat pada gambar yang lain tuh kayak gini kalau pengecekannya. Ini jadi teman-teman lihat di sini 120 ohm, di sini 120 ohm. Gitu. Ya, pokoknya kan di ujung kabel ini 120 ohm, di ujung kabel sini 120 ohm. Kalau di forklift memang kayak gitu. Jadi sama aja, mau di forklift atau mobil harusnya sama. Beberapa perangkat memiliki resistor internal, tetapi sebagian besar resistor ini terintegrasi dalam rangkaian kabel. Selain dengan cara mengukur nilai hambatannya, kita juga bisa mengukur voltasenya. Jadi resistor ini teman-teman, enek jero kabel utawa enek jero perangkat. Jadi tapi kebanyakan yang saya lihat tuh kalau di forklift itu kebanyakan itu ada di dalam perangkatnya gitu. Kayak misalnya kalau stick hister gitu ada di dalam perangkat stick hister itu. Oke, terus sebagian besar kabel memiliki pin out dari perangkat seperti ECU, mlebu ning layar, terus maksudnya layar tuh display kalau di forklift, sehingga kita dapat menelusuri kabel yang benar yang mana. Nah, oke, tetapi jika Anda tidak, maksudnya teman-teman itu tidak memiliki pin out dan teman-teman juga tidak yakin 100% kabel yang mana, maka teman-teman bisa melihat pada gambar saya. Bentar. Gambar kundi. Iki gambarnya. Nah, iki ciri-ciri nih. Aduh. Ciri-ciri nih. Ciri-ciri nih kabel CAN bus iku. Ciri-ciri nih kabel CAN bus iku kayak ini teman-teman. Oke, tak zoom wes. Ciri-ciri kabel CAN bus iku ditwitch, dikeriting, untel-untel gitu kan. Ciri-cirinya kayak gitu. Ini warnanya kuning sama hijau. Terus yang satu ini adalah kabel ground. Perlu kabel ground. Ciri-cirinya di twitch gini, kebanyakan di twitch. Atau kalau misalnya enggak di itu, biasanya nanti dia dijadikan satu wiring. Ini kabel ground yang saya pegang itu ada kabel ground yang nempel ke stick kok aneh ground. Nah, iki jadi ciri-cirinya selain itu tadi, selain yang di twitch kabel kabel CAN bus itu, ada yang kabel jadi satu wiring ini jadi satu tempat dibungkus tapi dengan bungkus yang berbeda lagi gitu. Nah, iki sing gue jelasin. Nah, iki kan podo iki kabel teman-teman, warna kabelnya sama semua, terus bedain kabel CAN-nya yang mana. Ini dia. Kabel CAN-nya itu terbungkus beda dan isinya itu 2 kabel kalau di sini. Gitu. Yo, jadi ciri-cirinya patokannya jangan yang penting harus di twitch, enggak juga. Jadi ada kabel bukan salah satu tapi di beberapa unit yang lain juga ada kabel CAN yang kayak gini. Memang semua forklift harus ada CAN-nya ya. Ya semua forklift saya rasa pakainya CAN sih, mau Nissan mau yang lainnya. Soalnya kalau dikontrol itu, atau misalnya teman-teman punya manual book misalnya Sumitomo atau apa, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada tulisan, misalnya ada error 50 gitu, misalnya teman-teman ngecek gitu kan, di cara aturan pengecekannya seperti apa kan, di situ ada tulisannya CAN, cek wiring CAN ini ke ini gitu kan, pasti ada. Ya berarti setiap forklift ada CAN-nya gitu. Saya
tadi ciri-cirinya kayak gitu ya teman-teman untuk kabelnya. Dan untuk menentukan yang mana chain high dan chain low-nya, teman-teman bisa ngukur voltasenya. Nah, ini kabel sing di Mas, sing chain low apa chain high. Nah, teman-teman tuh bisa ngukur kabelnya. Jadi posisi baterai dicolokin ya, oke, posisi baterainya dicolokin, tetapi nggak usah dihidupin mesinnya atau nggak usah dikunci kontak on unitnya. Terus teman-teman ukur, kalau pengen ngetahuin channelnya yang mana atau chain height-nya yang mana, teman-teman bisa ukur. Misalnya teman-teman ukur salah satu kabel ke ground itu harus, misalnya dia angkanya 2,5 volt sampai 3,5 volt, itu berarti dia adalah chain high. Kalau misalnya teman-teman ngukur itu salah satu kabelnya dan nilainya 2,5 volt dan 1,5 volt atau ke bawah dia turun 1,5 volt, itu berarti chain low-nya. Jika teman-teman memiliki osiloskop, nah ini multitester yang luwih kepenak teman-teman. Jadi kalau saya, dikarenakan saya itu nggak punya osiloskop, itu saya juga cuman patokannya sama resistansi. Itu biasanya saya menjadikan ini sebuah patokan aja, salah satunya itu buat patokan aja. Intinya nggak tak ukur nggak ada 120 ohm gitu, atau nggak sesuai ketentuan dia nggak 60 ohm, yo intinya buat aku berarti itu ada yang rusak, ada gangguan gitu. Aku nggak ngukur nyari chain low atau chain high nya gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ukur dari kabel, salah satu kabel terus ke ground, nah ke ground itu bisa langsung ke body aja atau bisa lewat nyari kabel yang ground gitu. Nanti saya juga akan cariin contoh pin outnya yang kenapa ada ground itu. Jadi kalau teman-teman misalnya kok, Mas, unit saya itu nggak pakai grounding. Jadi grounding itu banyak teman-teman. Ada jenis-jenis grounding juga ada. Bisa teman-teman cari di internet. Jenis-jenis grounding itu seperti apa, terus apa gitu. Kalau grounding itu nggak harus, intinya ground itu nggak harus nempel ke tanah atau ke lantai teman-teman. Jadi kayak misalnya mobil kan ya yang groundingnya. Apa terus groundingnya itu dikasih kabel ngelawar ke bawah ke jalanan gitu kan enggak. Jadi grounding itu ada berapa banyak grounding, ada jenisnya banyak sekali, ketentuan grounding juga ada banyak sekali. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Pokoknya gunain internet kalian, HP Androidnya, daripada buat buka-buka xnxs.com ya kan. Mending buat buka itu. Jadi kita akan tambah pengetahuan. Oh no, Oke, lanjut. Nek teman-teman yo bingung masalah apa yang saya jelasin ini, teman-teman bisa buka channelnya Innovation Control. Jadi di channelnya Innovation Control ini ngebahas tentang CAN bus lengkap banget, menggunakan bahasa Inggris cuman. Tapi kalau teman-teman bisa translate sendiri atau menggunakan aplikasi pentranslate gitu, dan ini bener-bener ngebantu sih buat saya. Nah, ini dia channelnya. Hello everybody, my Channelnya name is Eric Innovation, Carmen dia with KNBS Properties and Troubleshooting, di situ Technical dijelaskan. Services. Today Oke, we're going to be mohon talking maaf, about the intinya teman-teman bisa physical and tonton electrical sendiri, characteristics. soalnya nanti copyright ya. Jadi gue nggak lama-lama gitu buat muternya, teman-teman bisa tonton sendiri. Oh iya, saya ada yang lupa. Oke, saya ada yang lupa. Terus nanti kalau misalnya teman-teman nemuin error terus suruh ngecek, ini catatan saya masalah can high can low. Jadi tuh can high to ground, can high to ground, jadi ngukurnya itu ke ground ya teman-teman ya, bukan ke jadi kalau teman-teman bilangnya unitnya nggak ada groundnya, itu ya bohong aja, nggak mungkin unit itu nggak ada ground. Maksudnya ground itu kan nggak harus ke itu. Jadi saya intinya nanti kita akan lebih jelasin ke yang lebih jelasnya nanti di konten selanjutnya, masalah grounding itu apa, terus buat apa sih grounding ini, itu nanti ada di situ. Pokoknya dia lebih lengkap. Oke, jadi saya tadi ada yang lupa nggak nyampein masalah overload pada frame. Oke, jadi saya cariin di sini aja kita. Oke, Mbak Google minta bantuannya, tolong carikan CAN bus
can overload frame. Soalnya nanti asal yang namanya overload frame itu bingkai atau body, terus ya gitu jadinya ya induksi itu. Padahal overload frame itu aduh saya lupa lagi mana ya. Oke, sebentar sambil saya ngeliat yang di catatan saya. Overload frame. Ada. Nah, ini Nah, intinya overload frame itu bentuk data yang ada di dalam si apa namanya? Ini lebih enaknya sih pakai Candice kalau kita ngecek, kalau kita mau secara mendetail ke sana ya. Itu enaknya pakai Candice gitu buat ngecek apa namanya overload si canvas ini enaknya pakai itu. Jadi gue cuman pengen nyari cuman pengen ngasih unjuk ke teman-teman bahwa overload pada frame, ketika kita suruh ngecek di unit itu overload pada frame itu kita bukan ngecek arus bocornya ya teman-teman. Jadi kita ngecek itu data yang ada di dalam yang ada di dalam microcontrollernya. Ya itu kita kelemahannya adalah kita nggak punya Judit, kita nggak punya software aplikasi itu. Jadi kalau saya misalnya punya itu mungkin akan lebih enak lagi. Dan karena saya juga cuman otodidak buat melajarin ini, terus kenapa saya tiba-tiba bikin konten ini, jadi saya 2 kali ketemu trouble masalah CAN bus. CAN bus yang ada di unit Dinde sama CAN bus yang ada di unit di unit Hister gitu. Terus apa yang namanya unit itu nanti kalau misalnya error harus ada keluar kata-kata CAN bus. Ya enggak juga sih, enggak semua unit terus kalau error itu ada CAN busnya, ada tulisan CAN bus di belakangnya, enggak juga. Oke deh, jadi langsung aja ya. Intinya gini, saya mau cari overload frame ini. Saya ada catatan di di handphone saya, ada catatan sendiri overload. Jadi biar nampak di layar aja, biar teman-teman juga bisa frame in CAN. CAN adalah nyemot rokok sik karo ngenteni komputere lemot ya. Ngapura lah, ya jenenge gur laptop murahan. Ora apa-apa laptop murahan, saya penting iso ngedit, iso kerja. Oke, frame data CAN bus. Nah,
iki intinya nanti kalau di itu tuh akan keluarnya overload atau apa, saya juga lupa soalnya baca di itunya. Saya pernah baca di, kalau nggak salah di unit Ju Hendrik itu ada dia overload, check overload for frame gitu intinya. Itu jadi banyak banget frame data CAN bus. Pada CAN bus dikenal beberapa frame yang digunakan sebagai standar untuk melakukan transmisi data. Frame-frame tersebut adalah data frame, remote frame, error frame, overload frame. Nah, jadi saya lingkarin aja di sini intinya sing apa tadi masalah itu apa namanya? Masalah overload ini. Masalah overload pada frame ini. Jadi nah, ini data frame. Jadi data frame itu bingkai error atau bingkai data di dalam si, kalau dilihat dari ininya sih dia menggunakan CANdisk ya. Ini pakai CANdisk dia. Jadi CANdisk itu nanti lebih lengkap ketika dicolok ke si ke si softwarenya, dia itu akan keluar semua datanya. Nah, yang angka 1001, 001, 001 itu tuh ada artinya sebenarnya. 0 itu apa, 1 itu apa, itu yang dimaksud dengan data frame-nya tuh itu, teman-teman. Terus bisa lebih lengkap lagi silahkan kalian buka di blognya atau ya pokoknya browsing aja di Google lah, banyak di situ. Browsing buat nambah-nambah pengetahuannya. Yang intinya ya, nah ini intinya yang mau saya bahas adalah overload frame merupakan sinyal yang akan dikirimkan sebuah node jika node tersebut tidak mampu menampung data yang dikirim oleh node lain. Hal ini dapat terjadi karena terlalu cepat proses transfer data sehingga node receiver tidak mampu mengolah data dan menerima atau disebut dengan overload. Ketika terjadi overload, node receiver dapat mengirimkan sinyal overload frame yang berfungsi untuk mengonfirmasikan ke transmitter agar proses pengiriman data diberi jeda waktu atau delay. Nah, saya sebentar. Intine nek ketika ada unit contohnya contohnya neng Linde gitu. Contohnya di Linde. Kalau di Linde itu ketika teman-teman kok error dipakai terus dimatiin, terus dinyalain lagi terus nggak error, terus dipakai nanti beberapa menit kemudian error lagi. Ini teman-teman yang nyebabin ini. Yang nyebabin ini adalah overload data. Jadi ada kecepatan data yang dikirimkan yang seharusnya belum terkirim itu udah terlalu cepat terkirim, atau kemungkinan dia ada jeda waktunya gitu. Yang seharusnya dia diterima dulu, dia malah nggak diterima oleh si MPU ini. Jadi dia malah terakhir diterimanya gitu. Itu untuk analisa kerusakan. Nanti juga kalau teman-teman mengerti tentang ini, teman-teman juga akan lebih mudah lagi untuk mencari kerusakan. Oke. Jadi saya juga ada sebenarnya yang waktu di Linde itu nanti saya akan potong, maksudnya saya akan masukkan ke sana deh, ke ini mana ya. Oke, saya lupa naruhnya di mana. Oke, nanti saya akan sertakan aja di video ini. Coba. Pindahin dulu motor steeringnya. Nah gitu aja posisinya, nggak apa-apa. Sini atas. Nah, oke, jadi di sini teman-teman. Tadi errornya itu no CAN bus Linde, dan saya baru pertama kali nemuin error itu, makanya tadi tuh bingung banget. Bingung banget. Oke, udah dipasang. Kita coba dulu masih sama nggak errornya. Nih teman-teman, masih sama errornya, no CAN bus. Minta tolong. Oke, jadi di sini saya tahu pas pertama kali muncul error ini yang rusak
CAN bus yang ada di steering itu jadi gini. Oke, kondisi unit mati, kita matiin ya. Ini kan no CAN bus nih. Nah, triknya setiap kabel CAN bus itu pasti ditwist kayak gini nih. Pasti ditwist. Yang pertama display, penyebab display mati. Jadi saya nemuin kabel sedikit banget terkelupas. Ini cuman dikit banget sebenarnya, nggak terlalu banyak. Mana sih nih, kelihatan nggak ini bening? Oh, agak iya, bening kelihatan mas, kelihatan. Agak bening kelihatan. Iya, Nah, Mas. ini yang nyebabin si displaynya mati karena short. Jadi Terus? terlalu ngaruh ya. Terus gimana caranya tahu? Saya akan sertakan aja, mungkin saya akan taruh di ujungnya sebelum intro. Nyumet rokok sih, dan mungkin sampai di situ aja. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dukung dengan cara like dan subscribe. Sebelum subscribe dan like itu bayar ya, mumpung masih gratis, dukung terus channelnya biar makin berkembang, bisa berbagi konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Jikapun kurang paham silahkan pelajari sendiri, bisa lewat bisa lewat Google, bisa searching, bisa cari-cari, googling aja lah. Pokoknya jangan monoton gitu, jangan menyerah bahwa wah kita nggak ada candies, kita nggak ada apa. Toh nyatanya kemarin saya juga ngalamin bahwa tang dan obeng itu bisa mengalahkan sebuah laptop gitu. Jadi ya itu sih hanya untuk motivasi aja, jangan pernah menyerah, tetap jadi diri sendiri, tetap fokus dengan apa yang mau kita raih. Dan mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Beda darah satu saudara, dan pernah baik karena kejelekan orang lain. Terima kasih Dr. Forklip. Oke, sampai jumpa next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.